فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita mengambil hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang nama beliau siapa? Abu Dzar, namanya siapa? Ubadah Jundub bin Junadah. Taib. Beliau dari kabilah apa namanya? Indah Muhammad Aceh. Taib. Al-Ghifari. Taib. Sahabat yang memiliki keutamaan banyak. Bahkan dari sisi ilmu beliau disandingkan dengan siapa? Nah, menyamai siapa? Dari deretan para sahabat yang alim. Indah Ukash Abdullah bin Mas'ud. Taib, memiliki ilmu yang luas. Nah, seimbang dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Dan pada hadis kedua pada bab ini hampir sama, akhwan, tapi lebih singkat kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Harun ibnu Sa'id al-Aili As-Sa'di, kunyahnya Abu Ja'far, thiqatun fadil. Qala haddatsana Ibnu Wahbin, namanya Abdullah. Naam, thiqatun hafizun abidun faqih. Terkumpul pada beliau keutamaan banyak dari sisi ilmu dan ibadah. Thiqah terkait kekuatan hafalan, dikatakan lagi hafiz. Kemudian faqih dari sisi pemahaman dan kemampuan istinbat. Karena tidak semua muhaddits akhwan yang thiqah dikatakan faqih. Ditambah lagi, selain keilmuan yang mendalam dan pemahaman yang kuat, beliau juga abid, ahli ibadah. Maka ini sepantasnya yang kita contoh. Naam, dikatakan oleh penyair, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak bisa menjadi seperti mereka, untuk jadi seperti mereka kayaknya sulit. Nah, mereka kaum yang memang subhanallah. Nah, tapi kalau tidak bisa jadi seperti mereka, fatashabbahu, nirulah mereka. Mencontohlah, tasyabbuhlah dengan mereka, niru. Nah,
Karena sungguhnya mencontoh orang-orang yang mulia itu merupakan keberuntungan. Jadi mencontoh langkah, ya, contoh langkah orang-orang yang mulia. Contoh dari sisi keuletan dalam ilmu, kemudian sisi semangat dalam ibadah. Qala akhbarani Amr yang dimaksud Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub al-Ansari. Ini juga thiqatun faqihun hafidh. An Ja'far ibn Rabi'ah al-Misri Abu Shurahbil, thiqah. An Iraq ibn Malik al-Ghifari al-Kinani, thiqatun fadil, seorang tabi'i. Dikatakan oleh Al-Ijli Syami, tabi'iyun thiqatun min khiyarit tabi'in, di antara apa? Tokoh tabi'in yang pilihan. Dikenal dengan semangat ibadah dan puasa. Taib. Dikatakan oleh Abu Lughsan rahimahullah, fara'aituhu yasumud dahra. Aku melihat beliau berpuasa sepanjang tahun, dalam artian berpuasa terus menerus. Nah, dan kemungkinan hal ini dibawa kepada makna berkesinambungannya berpuasa, bukan kemudian sepanjang tahun berpuasa terus menerus. Kenapa? Karena telah datang hadis yang melarang puasa dahar. Atau wallahu taala alam, beliau tidak sampai kepadanya larangan tersebut, atau juga karena memang tidak mendapati sesuatu yang digunakan untuk berbuka. Tapi ini disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan semangatnya dalam ibadah, terutama dalam masalah puasa. Dan itu merupakan kebiasaan ahlul hadis, ikhwan. Naam, kanu yasta'inuna fi talabil hadis bis-shaum wa yasta'inuna fi hifdhihi bil amali bih. Dulu mereka minta pertolongan dalam mencari hadis dengan puasa. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan mencari hadis, bentuk isti'anah billah mereka upayakan dengan amalan saleh, yaitu puasa, untuk bisa dapat hadis. Nah, kenapa akhwan? Ya karena apa artinya perjalanan ditempuh kalau tidak ditolong oleh Allah, sampai di tempat guru yang didapati meninggal misalnya, atau sudah melakukan perjalanan jauh tidak mendapati orang yang dicari, maka mereka betul-betul memohon pertolongan pada Allah pada upaya mencari hadis dengan ibadah. Dan ketika menghafalnya, mereka juga memohon pada Allah pertolongan dengan cara diamalkan, karena ilmu kalau diamalkan akan terjaga. Nah, baik, ada kisah disebutkan oleh Uqail bin Khalid. Qala kuntu bil Madinati fil Haras, falamma sallaitu al-'asra idza bi rajulin yatakhatta an-nas hatta dana min Iraq ibn Malik
falatamahu hatta waqa' wa kana syaikhan kabiran thumma jarra bi rijlihi thumma intalaqa bihi hatta hassala fi markabin fil bahri ila Dahlak, ila Dahlak, nama tempat. Fakana ahlu Dahlak yaqulun jazallahu anna Yazid khaira akhraja ilayna rajulan 'allamahu al-khaira ala yadayhi. Taib. Di antara kisah ikhwan, beliau sampai di Dahlak. Nah, dalam kasus ini seperti apa? Penculikan, seorang alim diculik. Nah, taib, pada masa Yazid Ibni Abdul Malik. Disebutkan di sini, dulu aku di Madinah. Tatkala aku sudah sholat asar, tiba-tiba seorang laki-laki berjalan melalui menyingkap manusia. Orang pada duduk, dia jalan, ya, melompati pundak-pundak manusia sampai mendekat ke Iraq Ibni Malik. Kemudian dia memukul Iraq sampai jatuh, dan beliau seorang yang tua. Nah, kemudian diseret dengan kakinya di bawah. Kemudian dibawa Iraq bin Malik tersebut sampai pada suatu tunggangan, yaitu kapal di lautan menuju ke Dahlak. Nah, dan penduduk Dahlak dulu mengatakan, semoga Allah membalas Yazid dari kami kebaikan, telah mengeluarkan kepada kami seorang laki-laki yang mengajar, yang Allah ajarkan kepada kami dengan sebabnya kebaikan. Taib. Ini salah satu kisah pada kehidupan Iraq. Beliau walaupun sudah begitu seorang alim, diculik untuk untuk sampai ke Dahlak. Nah, oleh penguasa pada masa itu. Taib. Tapi dengan sebab itu di negeri tersebut ahlu Dahlak mendapatkan kebaikan. Taib, mengajari manusia di sana. Taib. Dan dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya, beliau meninggalnya di Madinah pada masa kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik. Dikatakan oleh Al-Hafidh, jika memang berita ini benar, berarti konsekuensinya beliau tidak tinggal lama di Dahlak. Cuman kata Al-Hafidh, walam ara man sarraha bi annahu mata bil Madinah ghairu ibn Sa'ad. Nah, jadi tidak ada yang menegaskan beliau meninggal di Madinah. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas beliau menjadi ulama di Dahlak, mengajari manusia di sana, walaupun sebab beliau sampai di Dahlak dengan cara yang zalim, dengan cara yang zalim. Tapi di sini kita mengambil faidah betapa luasnya dada ulama. Nah, dalam keadaan demikian, beliau tetap mengupayakan keberadaannya di negeri itu, memberikan kebaikan kepada manusia di sana, sampai-sampai manusia di sana bersyukur atas keberadaan beliau. Iraq bin Malik, tabi'i, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La targhabu an abaikum." Maksudnya, la tatrukul intisaba ilaihim. Jangan kalian meninggalkan menisbahkan diri kepada bapak-bapak kalian raghbatan anhum, dikarenakan kebencian kepada mereka, kemudian menisbahkan kepada orang lain. Taib, karena raghibaan bermakna membenci. Maksudnya berarti apa? Jangan kalian membenci bapak-bapak kalian, kemudian meninggalkan untuk menisbahkan diri kepadanya. Tidak mau disebut bin fulan, tidak mau mengakui ayahnya itu sebagai orang tuanya, dan memilih untuk menisbahkan diri kepada orang lain, padahal dia tahu orang lain ini bukan orang tuanya. Maka yang demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun." Maka siapa saja yang membenci untuk menisbahkan diri kepada bapaknya, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Fahuwa kufrun. Taib. Perhatikan di sini, fahuwa kufrun datang dalam bentuk apa? Kufrun isim apa ini namanya? Namanya apa Badri ini? Kufrun masdar, ya kan? Masdar. Masa maknanya maka dia adalah kekafiran, kan enggak? Maka di sini akhwan ada dua cara untuk apa memaknainya. Fahuwa kufrun ay fahuwa dzu kufrin. Ditakdirkan apa? Adanya mudhaf yang dihilangkan, yaitu dzu. Faman raghiba an abihi fahuwa dzu kufrin. Maka siapa saja yang membenci untuk menisbahkan diri kepada orang tuanya, maka dia adalah orang yang apa? Memiliki kekufuran padanya. Taib. Kemungkinan kedua, ikhwan, dan ini juga boleh secara lughah, yaitu apa? Penggunaan masdar tapi yang diinginkan isim fa'il. Fahuwa kafirun. Fahuwa kufrun ay fahuwa kafirun. Taib. Maka dia adalah seorang yang kafir, yaitu melakukan kekufuran. Kemudian ketiga, ikhwan, ketiga juga secara lughah boleh. Fahuwa kufrun ini apa? Disifati dengannya sebagai bentuk mubalaghah. Seorang disifati dengan apa? Dengan masdar. Seperti misalnya seorang ingin mensifati seseorang yang sangat adil, maka dikatakan Zaidun adlun. Zaidun adlun. Zaid itu keadilan. Ya, adlun kan masdar, maknanya keadilan. Cuman ini sifat untuk orang. Maksudnya apa? Zaid itu seorang yang sangat adil, untuk mubalaghah. Taib. Ini jika kita kembalikan fahuwa kepada man, akhwan. Kepada orang yang apa? Membenci untuk menisbahkan diri kepada orang tuanya. Taib. Dan di sana ada makna lain. Taib. Huwa dikembalikan kepada apa? Kepada perbuatannya, kepada apa? Perbuatan ar-raghab ini, kebencian untuk menisbahkan. Sehingga kita maknakan bisa apa? Siapa saja yang membenci menisbahkan diri kepada ayahnya, maka perbuatan ini adalah kekufuran. Paham? Jadi semua ini maknanya sahih. Semua ini maknanya sahih. Seorang ketika menerjemahkan, boleh dengan apa? Salah satu dari hal-hal yang disebutkan di depan. Taib. Setelah kita tahu makna
kalimat ini, faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Berarti bisa apa? Fahuwa dzu kufrin, atau fahuwa kafirun, atau fahuwa kufrun yang diinginkan mubalaghah. Atau makna yang keempat apa? Fahuwa kufrun ay fa fi'luhu hadza kufrun. Maka perbuatannya ini adalah kekufuran. Baik. Dan kekufuran ini akhwan dibawa kepada kufur akbar, di mana dia keluar dari agama ini apabila dia apa? Meyakini halalnya perkara yang haram tersebut. Baik. Yaitu bagi siapa saja yang terjatuh dalam istihlal ma harramallah, menghalalkan, meyakini kehalalan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka ini kufur akbar. Baik. Ini untuk apa? Diarahkannya kufur tersebut kepada kufur akbar bagi mustahil yang menghalalkan apa yang Allah haramkan tersebut. Namun apabila tidak menghalalkan, dan itu biasanya tidak sampai tingkatan itu, tapi karena kebencian, karena tidak suka kepada orang tuanya, atau kesengkelan, atau perkara dunia, maka kufur di sini ikhwan yang dimaksudkan adalah kufrun ni'mah, kufrul ihsan. Nah, mengkufuri nikmat. Mengkufuri ihsan, perbuatan baik bagus orang tuanya. Nah, karena dengan sebab dia bisa terwujud di dunia. Baik. Dan juga kandungan dari fahuwa kufrun bisa dibawa makna apa? Fa'amaluhu hadza syabihun bi'amali ahlil kufri. Amalan orang ini menyerupai amalan orang-orang kafir, dan itu jelas. Kemudian ada iskal akhwan. Terkadang dalam biografi para perawi kita dapati seorang perawi yang nisbahnya bukan kepada ayahnya, tapi terkadang nisbah kepada kakeknya, atau nisbah kepada bahkan neneknya. Taib. Dikatakan oleh Imam Ibn Battal rahimahullah, kita baca sebagai faedah, laisa ma'na al-hadits anna man ishtahara bin nisbati ila ghairi abihi annahu yadkhulu fil wa'id kal Miqdad ibnil Aswad, wa innamal muradu bihi man tahawwala an nisbatihi li abihi ila ghairi abihi aliman 'amidan mukhtaran. Ini yang apa? Yang diancam dalam hadis. Bukan maksud makna dari hadis ini akhwan bahwa orang yang masyhur dengan nisbah kepada selain ayahnya itu kemudian langsung masuk ke dalam ancaman hadis, seperti misalnya Miqdad ibnul Aswad. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini yaitu orang yang mengubah dari penisbatan kepada ayahnya kepada selain ayahnya. Jadi nisbah ke ayahnya diubah kepada selain ayahnya sendiri dalam apa? Keadaan aliman, amidan, mukhtaran. Aliman dalam keadaan dia tahu ini ayahku. Kemudian amidan dalam keadaan sengaja, bukan dalam keadaan mabuk atau apa? Tanpa kesengajaan. Kemudian mukhtaran dalam keadaan dia punya pilihan, bukan karena dipaksa. Taib. Ini yang
dicela dan diancam dalam hadis. Kemudian kata Ibnu Battal, wa kanu fil jahiliyah la yastankiruna an yatabanna ar-rajulu walada ghairihi wa yasirul waladu yunsabu ila alladhi tabannahu. Dan adalah dulu pada masa jahiliyah mereka tidak mengingkari seorang laki-laki tabanna. Tabanna itu mengangkat anak. Ya tabanna, mengangkat anak, dan ini kebiasaan dulu. Tidak diingkari seorang laki-laki mengangkat anak dari anak orang lain, kemudian menjadi anaknya dan dinisbahkan kepada yang mengangkatnya. Ada bapak asuh atau bapak yang mengangkat anak, mengambil anak. Kemudian anak ini dinisbahkan kepada yang mengangkatnya. Ini dulu tidak diingkari. Hatta nazala qauluhu ta'ala ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Panggillah mereka dengan nisbah ke bapak-bapak mereka, dan itu aqsatu 'indallah. Yaitu lebih adil, dalam artian lebih benar, lebih hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun juga ayat yang keempat, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Tayyib, dan tidaklah ad'iyaakum, yaitu orang-orang yang kalian panggil sebagai anak, yang diangkat sebagai anak, itu menjadi anak-anak kalian secara hakiki. Tidak. Tayyib. Fanusiba kullu wahidin ila abihil hakiki. Maka ketika turun ayat ini serta-merta ikhwan semua yang dulunya dinisbahkan kepada orang tua yang mengangkatnya, maka ketika telah turun ayat tersebut dinisbahkan kepada ayahnya yang hakiki. Wa turikal intisabu ila man tabannahu, dan ditinggalkanlah penisbatan kepada orang yang yang mengangkatnya sebagai anak. Tayyib. Nah ini. Lakin baqiya ba'duhum masyhuran biman tabannahu. Nah, akan tetapi tersisa sebagian mereka sudah terlanjur masyhur. Sudah terlanjur masyhur, namanya dinisbahkan kepada kepada orang yang mengangkatnya sebagai anak. Sebelum turun larangan dulu, seperti tadi Miqdad ibnul Aswad. Fayudhkaru bi, sehingga dia disebut dan dinamakan dalam panggilan masyhurnya dengan itu, sudah terlanjur masyhur. Sulit untuk menghapus nama. Tayyib. Maka fayudhkaru bihi liqasdit ta'rif, disebut untuk untuk sekedar biar tahu. Kenapa? Karena kalau diubahkan nama bapaknya asli malah orang jadi tidak kenal, ini siapa? Gitu. Ini siapa? Jadi malah nggak kenal. La liqasdin nasabil hakiki, bukan untuk maksud nasab secara hakiki. Seperti kal Miqdad ibnul Aswad. Ini siapa? Sahabi, ya kan? Sahabi Miqdad ibnul Aswad. Wa laysal aswadu abahu wa innama kana tabannahu. Dan Aswad ini, Al-Aswad ini bukan ayahnya yang hakiki, tapi dialah yang tabanni, yaitu dia yang mengangkat anak Al-Miqdad tersebut. Wasmu abihil hakiki Amr ibn Tha'labah, dan nama ayah hakiki dari Miqdad adalah Amr ibn Tha'labah ibn Malik ibn Rabi'ah al-Bahrani. Wa kana abuhu Halifah Kindah faqila lahu al-Kindi. Tayyib, sehingga sebenarnya nisbah Miqdad ibnu Amr al-Kindi. Thumma halafa huwa, yaitu al-Aswad. Thumma halafa huwa al-Aswad ibna Abdi Yaghuth az-Zuhri fatabanna al-Miqdad faqila lahu ibn al-Aswad. Ini asal muasal akhwan. Nama Miqdad ibnul Aswad. Dan di sini faidah juga bahwasanya yang demikian keadaannya tidaklah masuk di dalam
di dalam ancaman yang ada dalam hadis. Kenapa? Karena penamaan tersebut ada sebelum apa? Sebelum ada larangan. Juga penamaan itu penamaan tabanni, bukan karena apa? Karena membenci orang tua aslinya. Taib. Ini faedah bagus dari Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis. Nah, barakallahu fikum. Dan ini faedah pokok dari hadis tentang masalah apa? Larangan seseorang untuk membenci, menisbahkan diri kepada orang tua aslinya. Taib. Naktafi bihadza. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.